Ini dengan masuknya PKB, mungkin akan bisa sedikit diajak menjadi seperti Muhammadiyah nantinya. Pak Jokowi ini adalah seorang pribadi yang terkenal dengan filsafat Jawa yang sangat luar biasa dan selalu turun-temurun dilakukan, yaitu nabok silih tangan. Ya, Caimin ini kan sebenarnya nggak memiliki elektoral yang, ya walaupun partainya memiliki elektoral yang kuat, tetapi dia tidak memiliki elektabilitas yang dibutuhkan. Ada invisible hand di balik berpindahnya partai PKB. Usungan Caimin ini tadi dari koalisi Pak Prabowo menuju ke Nasdem dan PKS. Tangan siapakah itu? Siapa lagi yang akan lebih kuat dari mereka semua dan mengendalikan percaturan politik selama ini? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa ini semua hanyalah permulaan saja? Anies Imin atau Amin ini sepertinya tinggal menunggu deklarasi yang rencananya akan diadakan di Surabaya sebentar lagi. Yang saya dengar, ini sepertinya adalah langkah terakhir yang akan membuat perubahan dari konstelasi politik yang ada di Indonesia dalam pemilu 2024 nanti. Dan untuk perubahan dan tikungan sebesar ini, mustahil tidak akan diketahui atau direstui atau digerakkan oleh orang yang paling penting dan nomor satu di Pertiwi ini. Betul atau tidak? Tapi apakah ini pasti akan terjadi? Sebenarnya masih belum. Dan masih sangat mungkin adanya perombakan. Bisa saja ternyata ada pergantian pemain. Tapi tetap saya lihat partainya harus melalui PKB. Mengapa PKB diperlukan? Karena untuk agar Demokrat ini hengkang, maka agar memenuhi presidensial threshold, dia harus mendapatkan dukungan dari partai yang memiliki kursi yang jika ditambahkan dengan kursi yang dimiliki oleh Nasdem dan PKS, maka 20% PT ini akan bisa tercapai. Dan satu-satunya partai yang jomblo, ya tinggal Partai Demokrat. Maka kita akan lihat apakah koalisi perubahan yang memang digadang-gadang akan tetap menggunakan nama koalisi perubahan dengan masuknya partai yang tadinya adalah partai yang ada di kabinet pemerintahan Jokowi. Mengapa saya curiga ada orkestrasi dari istana adalah kelincahan Caimin ini memang ya diketahui oleh banyak orang, tapi kelincahan dengan rentang waktu yang hanya kurang dari 1 bulan ini mustahil terjadi jika tidak mendapatkan restu dari istana. Apalagi untuk mempengaruhi orang-orang seperti Anies Baswedan, Surya Paloh. Ini bukan sesuatu hal yang sederhana. Dan kita akan lihat dengan ketenangan Pak Surya, ketenangan PKS menghadapi kebaperannya Demokrat. Jelas banget mereka semua ini memiliki backingan yang sangat kuat. Sehingga jika istana di sini yang cawe-cawe, kita akan lihat adanya perubahan angin politik yang akan terjadi. Jika kemarin Islam fundamental yang selama ini disematkan kepada PKS dan Anies Baswedan, ini rupanya sedikit demi sedikit dinusantarakan. Dan cara untuk melakukan itu tidak lain tidak bukan adalah dengan memprotoli atau mendismantle koalisi perubahan yang semakin harinya ini juga dianggap semakin kuat, walaupun belum sekuat untuk menantang dua capres usungan dari pemerintah yang saat ini rencananya nanti akan bertarung di 2024. Maka kita akan lihat bahwa skenario yang sebenarnya ini sedang terjadi saat ini. Dan seperti saya bilang, ini hanya permulaan. Kita akan lihat bahwa istana ini sedang melakukan beauty contest. Untuk siapa, partai mana yang kira-kira akan paling cocok menjadi rumah untuk Jokowi nanti. Apakah jelas, apakah memang sudah pasti Jokowi akan melepaskan diri dari PDIP? Belum tentu juga. Tapi dengan mempersiapkan partai yang akan bisa diakuisisi oleh Pak Jokowi, maka nilai tawar Jokowi di depan PDIP ini akan semakin besar. Karena Jokowi tahu yang dihadapinya adalah politik dinasti yang tidak akan mungkin bisa disela. Kecuali tentu saja ya salah satu dari anaknya yang nggak ada mungkin lagi karena sudah menikah semua, menikahi Trah Soekarno yang harus jadi pimpinan PDIP sampai kapanpun juga. Maka yang harus dilakukan saat ini adalah membuat nilai-nilai radikal yang disematkan kepada Anies Baswedan ini pelan-pelan mulai dijinakkan. PKS yang selama ini terlihat terlalu sebagai oposisi, ini dengan masuknya PKB mungkin akan bisa sedikit diajak menjadi seperti Muhammadiyah nantinya. Dan jika ini semua bisa terjadi, maka mungkin saja Mas Anies ini akan menjadi the next-nya Prabowo dan Sandi. Tahu kan maksudnya? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Pak Jokowi ini adalah seorang pribadi yang terkenal dengan filsafat Jawa yang sangat luar biasa dan selalu turun-temurun dilakukan, yaitu nabok silih tangan atau memberikan pukulan tapi menggunakan tangan orang lain. Langkah-langkahnya ini invisible dan shadow. Dan ini sepertinya berhasil untuk memecah ombak munculnya radikalisme yang diusung bersama dengan nilai-nilai Islam fundamental yang selama ini muncul terutama sejak Pilkada DKI 2017 lalu. Dengan memaksa keluar Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ini akan membuat alih dari fundamentalis ini menjadi ke, apa ya disebutnya ya? Nusantarais, ini akan jadi lebih mudah. Sehingga warna oposisi ini bisa sedikit dikurangi. Karena kita akan tahu bahwa oposisi ini cenderung sangat mungkin untuk dibiayai oleh proksi-proksi dari luar negeri. Dan meskipun oposisi ini diperlukan dalam sebuah demokrasi, saya pikir demokrasi yang murni itu tidak akan bisa berlaku dan baik untuk Indonesia. Maka demokrasi berlandaskan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa di atasnya, ini akan membawa satu perubahan yang sesungguhnya dengan keberlanjutan atas negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua ini. Di mana politik identitas tidak memiliki tempatnya di dalam Nusantara dan Pertiwi. Tapi kita seharusnya cukup tahu bahwa Caimin ini bisa jadi hanyalah sebagai the full atau tempat transit saja. Bisa saja nanti wakilnya bukan Caimin. Atau kalaupun ternyata ini terjadi, ya Caimin ini kan sebenarnya nggak memiliki elektoral yang, ya walaupun partainya memiliki elektoral yang kuat, tetapi dia tidak memiliki elektabilitas yang dibutuhkan. Beliau ini seperti Erlangga Hartarto. Malah kalau saya bilang lebih telat lagi karena beliau sudah dari dulu tapi sulit untuk mendapatkan posisi menjadi calon wakil presiden. Maka kita akan tahu sebenarnya ada skenario yang lebih besar lagi yang akan terjadi, di mana kita akan tahu Caimin ini hanyalah sebagai permulaan saja. Tujuan akhirnya bukan akhir. Karena saya akan melihat bahwa Anies Baswedan sepertinya masih akan tetap kuat, tapi bukan menjadi presiden. Mungkin kan menjadi wakil presiden. Tetapi yang pasti kekuatan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini sudah rontok. Dan bisa dikatakan koalisi ini sudah bubar jalan. Maka kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tapi dari titik ini semuanya terlihat dan terdengar sangat menggembirakan. Dengan kekuatan yang lebih besar dalam sebuah koalisi, dengan kekuatan Islam Nusantara yang lebih besar dalam koalisi, akan menempatkan Islam fundamentalis ini ya pada tempatnya. Sesuai dengan mayoritas dan minoritasnya. Mereka akan tetap ada dan dipelihara. Tidak untuk dimusnahkan, tapi harus tetap bisa dikontrol dan dipergunakan. Dan untuk yang masih marah-marah, please keep calm. Because there is nothing personal. Dalam politik dan dalam kekuasaan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.